Bab 027. Amar, kenapa kamu bisa ngomong gitu ke Zahra? Malah panggil Umi ayah. Semoga saja Zahra tidak menyadari ucapanku tadi. Ucap Amar sambil sesekali memukul setir mobil. Amar kembali tersenyum sendiri. Untung saja tidak ada Stephen, kalau tidak sudah dibilangin stres sih. Amar. Zahra cantik banget pakai gamis yang aku kasih, walaupun modelnya sederhana dan tertutup, tetapi kenapa makin membuat Zahra cantik ya, ucap Amar. Astaga Amar, sudah gila kamu. Kini Amar lebih cepat melajukan mobilnya menuju kantor. Kembali ke sekolah, Aurel telah masuk ke dalam ruang kelasnya bersama wali kelasnya sementara Zahra menunggu di ruangan lain. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Miss adalah Miss Hana, guru kalian, ucap Miss Hana. Selamat pagi Miss, ucap semua siswa. Baiklah, hari ini kita hanya akan melakukan perkenalan, siapa yang mau pertama kali mau maju ke depan. Jika anak-anak lain masih malu-malu, lain dengan Aurel yang sudah semangat mengangkat tangan. Aurel Miss. Silahkan Nak Aurel, panggil Miss Hana. Halo Pel, kenalkan aku, Aurelia Elia Alice, bisa panggil Aurel aja, ucap Aurel mengawali perkenalan. Hello Aurel, ucap semua murid. No, Aurel, Aurel, ucap Aurel berusaha mengucapkan namanya. Anak-anak, nama teman kalian Aurel, say hello. Ucap Miss Hana. Sebagian teman Aurel sudah tidak cadel lagi, namun ada beberapa yang juga masih cadel seperti Aurel. Nama ayahnya Aurel, Amal Telus. Aurel juga punya Umi Zahla dan Aurel punya Bunda Yumna yang ada di surga, kata Umi Zahra. Aurel halus telus doain Bunda, ucap Aurel dengan semangat. Zahra memang sering mengajarkan Aurel untuk mendoakan mendiang ibu kandungnya. Tak terasa, jam sekolah telah usai. Aurel tertanya kini sudah memiliki teman si kembal Caca dan Cici serta teman cowok bernama Kyle. Melihat Zahra sudah menunggunya di luar, Aurel terlebih dulu melambaikan tangannya kepada teman-teman barunya lalu berlari menemui Zahra. Umi. 79. Jangan lari jari sayang, larang Zahra. Hap. Zahra membawa Aurel ke dalam pelukannya, lalu mencium wajah Aurel. Bagaimana sekolahnya sayang? Bekalnya habiskan? Tanya Zahra setelah mereka berjalan menuju mobil yang memang sudah disiapkan untuk mengantar jemput Aurel. Selu Umi, Aurel punya teman kembal namanya Cici dan Caca. Aurel juga berteman dengan Kyle. Tadi Kyle nangis kalena jatuh telus. Aurel tolong telus ajak main, jadi Kyle-nya berhenti deh nangisnya. Aurel bagi bekal Umi ke teman-teman Aurel juga. Celotoh Aurel. Alhamdulillah kalau Aurel senang, putri Umi hebat mau membantu temannya dan berbagi. Jika melihat interaksi keduanya tidak akan ada yang menyangka jika mereka adalah anak dan pengasuhnya. Kan Umi ajal. Sopir yang diperintah mengantar jemput Zahra dan Aurel adalah sopir wanita yang disiapkan oleh Amar. Terima kasih Mbak, ucap Zahra ketika dibukakan pintu. Umi, Aurel mau ke kantor ayah sekarang, pinta Aurel. Tapi nanti kita ganggu ayahnya Aurel gimana? No, ayo Umi, Aurel mau bikala sesuatu sama ayah. Baiklah, Mbak, kita ke kantor Ariskop. Pinta Zahra. Baik Bu. Di Ariskop, Stephen sejak pagi tadi berada di ruang kerja Amar, karena ada beberapa berkas yang harus mereka bahas bersama. Namun yang aneh, Amar sejak tadi sering senyum-senyum sendiri. Bos, ini sudah selesai.
Ucap Stephen. Bos, panggil Stephen karena Amar tidak mendengarnya malah asyik senyum-senyum. Iya Zahra, ucap Amar. Hahaha sepertinya ada yang mikirin pengasuh putrinya. Lamar aja bro, jangan sampai diambil orang, atau kalau nggak mau biar gue aja yang lamar Zahra duluan. Ucap Stephen. Berani lo? Mau gue pecat lo sekarang juga. Ucap Amar. Santai kali bro, nggak usah pakai urat, ucap Stephen yang memang ucapannya tadi hanya untuk memanas-manasi Amar. Tok tok tok. Masuk. Ayah teriak Aurel yang telah sampai di kantor Ariskop. Sayang, ucap Zahra dengan sedikit penekanan. Absoli Umi, Aurel lupa assalamualaikum, ucap Aurel. Waalaikumsalam. 80. Assalamualaikum, ucap Zahra. Waalaikumsalam. Wah Zahra, ayo masuk, ucap Stephen. Terima kasih Pak. Steph, kembali ke ruangan kamu sekarang, perintah Amar. Tapi pekerjaan ini belum selesai. Nanti saja buruang atau gaji kamu saya potong. Ish baik Pak Bos. Stephen berjalan keluar dari ruangan Amar. Bilang aja cemburu kalau gue dekat dengan Zahra. Kembali ke dalam ruangan. Kenapa sayang? Kok ke kantor tidak langsung pulang ke rumah? Tanya Amar menggendong Aurel setelah memberikan ciuman di pipi cubi Aurel. Zahra, ayo duduk. Ucap Amar setelah duduk di sofa bersama Aurel. Terima kasih Kak, Zahra ikut duduk di sofa yang berada di ruangan Amar. Ayah Aurel mau tanya siapa yang kasih nama ke Aurel. Tanya Aurel. Ya ayahlah sayang, siapa lagi? Ucap Amar bangga. Aurel mau protes, kenapa namanya halus banyak huruf L-nya, R-nya, Aurel kan tidak bisa sebut nama sendiri. Nama ayah juga Amal, ganti aja biar Aurel betul ucapnya, terus nama Umi juga ada Zahla. Ampun Aurel susah ucapin semuanya. Ganti nama aja ya ayah Umi, nanti Aurel sampai rumah suluh ganti nama Opa Alis. Celoteh Aurel. Hanya karena tidak bisa mengucapkan namanya serta keluarganya dengan benar, Aurel malah suruh ganti nama. Ada-ada saja Aurelnya. Sayang, mana ayah tahu kalau kamu itu cadel dan tidak bisa mengucapkan huruf R dengan benar. Ucap Amar. Tertanya Aurel ingin ke kantor ayahnya hanya untuk protes persoalan namanya. Batin Zahra. Sayang, dengarkan Umi. Baik Aurel maupun Amar kini menatap Zahra yang duduk di depan mereka. Aurel tidak boleh protes, harusnya Aurel bersyukur karena Aurel sudah sangat lancar berbicara, hanya bermasalah di pengucapan huruf R saja. Banyak loh di luar sana anak-anak seusia Aurel belum selancar Aurel cara bicaranya, lagi pula Aurel nanti bisa fasih kok ucapin huruf R-nya, nanti Umi bantu ya sayang. Dengan pelan dan penuh kelembutan Zahra memberikan penjelasan kepada Aurel. Jika Aurel yang diberi penjelasan oleh Zahra, maka Amar yang tidak berkedip menatap Zahra yang berbicara dengan kelembutan. Berkedip Amar nanti matanya dicolok AUTHOR WKKK. 81. Manusia hanya bisa berencana namun tidak ada yang akan mengetahui masalah apa yang akan dihadapi ke depannya. Zahra yang baru saja menerima telepon dari adiknya Yoga yang mengabarkan bapak tercinta kembali jatuh sakit, sudah beberapa hari Zahra kepikiran. Sebenarnya Zahra ingin pulang ke kampung untuk melihat sendiri keadaan Pak Gilang, namun Zahra tidak memiliki keberanian untuk meminta izin kepada Amar. Seperti sore ini, saat Zahra sedang menemani Aurel bermain,
Zahra tidak menyadari kedatangan Amar yang duduk di dekat Aurel. Umi, sudah dari tadi Aurel memanggil tetapi tidak ada respon dari Zahra. Zahra, kamu kenapa? Tanya Amar berbicara sedikit teras, membuyarkan lamunan Zahra. Astagfirullah, sejak kapan Kak Nauren ada di sini? Ucap Zahra memegang dadanya karena kaget. Saya sudah berada di sini sejak tadi Zahra, bahkan dari tadi Aurel memanggilmu tetapi kamu tidak meresponnya, ucap Amar. Maaf ya sayang, ada apa panggil Umi? Tanya Zahra merasa bersalah dengan mengusap kepala Aurel dengan sayang. No Umi, Aurel tadi cuma mau bilang ada ayah. Ucap Aurel. Baiklah, lanjutkan saja mainnya. Ucap Zahra. Kamu belum jawab pertanyaan saya tadi, bukan hanya hari ini beberapa hari lalu kamu saya perhatikan terlihat murung. Ternyata Amar selalu memperhatikan setiap gerak-gerik Zahra. Atau kamu sedang putus cinta, atau kamu ditinggal nikah sama pacar kamu dengan perempuan lain. Tebak Amar, padahal pasti ada maksud lain dari pertanyaan Amar ini. Kak, kenapa bahas seperti itu di dekat Aurel? Lagian Zahra tidak pernah punya kekasih. Ucap Zahra memperingati Amar. Amar malah senyum-senyum sendiri dengan ucapan yang baru saja dilontarkan Zahra. Amar berdehem untuk menetralkan ekspresi wajahnya, bisa-bisa Zahra berpikir Amar stres karena senyum-senyum sendiri. Maaf Umi, terus kamu kenapa? Setiap Amar memanggil Zahra dengan panggilan Umi, jantung Zahra serasa berdetak lebih kencang. Bapak Zahra di kampung sedang sakit Kak, ucap Zahra terus terang. Lalu, apa sekarang keadaannya sudah membaik? Kamu perlu apa? Bilang ke saya akan melakukan apapun untuk kamu, katanya Amar mau melakukan apapun yang diinginkan Zahra. Terus kalau Zahra minta dilamar memang bisa. Tidak perlu Kak, terima kasih, ucap Zahra merasa tidak enak dengan perhatian Amar. Kamu mau pulang kampung? Pertanyaan Amar sontak membuat Zahra mendongak menatap sekilas wajah tampan ayah dari Aurel. Apa Kak Amar cenayang ya kok bisa tebak apa yang aku inginkan? Monolog Zahra. Saya bukan cenayang Umi. Kayaknya Amar sudah kebiasaan ikut-ikutan Aurel panggil Umi ke Zahra. 82. Kalau kamu mau, kamu bisa pulang, saya kasih kamu libur 4 hari, besok pagi kamu bisa pulang, saya akan atur keberangkatan kamu. Ucapan Amar sontak membuat mata dua Zahra berkaca-kaca. Tapi, bagaimana dengan Aurel Kak? Karena mendengar namanya disebut oleh Umi tersayangnya, Aurel yang awalnya fokus dengan mainannya kini menatap Amar dan Zahra secara bergantian. Kamu pergi saja, biar kebutuhan Aurel menjadi urusan saya. No, Umi tidak boleh pergi. Hiks ayah kenapa usil Uminya Aurel, baru juga mendengar Zahra akan pergi, Aurel sudah memeluk Zahra dengan air mata yang membasahi pipinya. Kap, sayang ayah tidak mengusir Umi, tetapi ayah memberi izin kepada Umi untuk pulang kampung untuk bertemu dengan orang tua Umi. Zahra mencoba memberikan penjelasan kepada Aurel. Umi, Aurel ikut, rengek Aurel, sehingga Zahra menatap Amar meminta bantuan. Aurel kan sekolah sayang, Umi juga cuma 4 hari. Biarkan saja Aurel ikut nanti biar saya yang mengurus izin Aurel ke sekolah, saya juga akan menyuruh Biina untuk ikut kalian. Zahra sudah berusaha membujuk Aurel, malah Amar langsung menyetujui keinginan Aurel.
Zahra dan Aurel beserta Bi Ina sudah berangkat sejak pagi tadi. Amar terus mondar-mandir di dalam ruangannya membuat Stephen pusing dibuatnya. Duduklah bos, gue pusing lihat lo mondar-mandir, baru juga lo ditinggal Zahra beberapa jam sudah kayak ikan gak nemu air. Ucap Stephen, bukannya memberikan solusi malah hanya bisa meledek Amar. Apaan sih lo? Gue itu mikirin putri gue, ucap Amar. Cek, jelas-jelas lo bohong, itu hidung lo udah panjang. Sontak Amar memegang hidungnya sehingga Stephen tertawa sejadi-jadinya. Gue potong gaji lo. Kalau sekarang, gue ikhlas gaji dipotong asalkan gue puas ngetawain lo, ucap Stephen. Gimana kalau misal Zahra pulang langsung dilamar sama pemuda sekampungnya? Zahra kan cantik pasti banyak yang naksir. Ucap Stephen mulai menakut-nakuti Amar. Nggak mungkin, gue sudah minta ke Bi Ina untuk melaporkan semua kegiatan Zahra di kampungnya, bantah Amar, agar pikirannya tidak semakin kalut. Ternyata lo, suruh Bi Ina ikut bukan untuk mengawasi putri lo tetapi mengawasi uminya, ucap Stephen. Obrolan mereka harus berhenti karena Nadia yang datang mengingatkan jika akan dilaksanakan meeting sebentar lagi. Selama Aurel dan Zahra pergi Amar nampak kacau, makan tak enak tidur pun tak nyenyak, padahal Amar hampir setiap jam menghubungi Zahra dengan dalih rindu dengan Aurel. Jika Amar galau berbeda dengan Zahra dan Aurel yang sangat senang berada di desa, pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk, apalagi di sini Aurel memiliki banyak teman yang sebaya dengannya. Aurel sudah sangat akrab dengan Pak Gading dan Bu Imah dan Aurel sudah memanggil keduanya dengan panggilan kakek dan nenek. Aurel juga senang diajak keliling kampung oleh Yoga dengan sepeda motor. Bahkan waktu 4 hari terasa tidak cukup untuk Aurel. 83. Setiap jam, Bi Ina mengirimkan gambar kegiatan yang dilakukan Aurel dan Zahra, hingga hari terakhir berada di desa. Nak, Bapak mau bicara sesuatu apa kamu mau menikah saja? Kebetulan Pak Desa ingin melamar kamu untuk putranya, tetapi Bapak dan Ibu tidak memaksa semua keputusan ada pada kamu Nal, ucap Pak Gading, yang kini kesehatannya berangsur membaik apalagi sejak kepulangan Zahra. Pikirkan saja dulu nak, kami tidak butuh jawaban sekarang. Ucap Bu Imah. Zahra harus siap-siap Pak, Bu sebentar lagi kami harus berangkat, pamit Zahra, karena jujur Zahra tidak bisa memberikan jawaban sekarang karena hatinya masih bimbang. Obrolan Zahra dan orang tuanya tidak sengaja didengar oleh Bi Ina yang ingin mengambilkan air minum untuk Aurel. Bi Ina ingin menghubungi Amar tentang informasi tersebut tetapi Bi Ina tidak memiliki kesempatan bahkan sampai mereka dijemput oleh mobil yang sudah disiapkan Amar untuk mengantar mereka ke bandara. Pak, Bu, Zahra pamit, Yoga kakak pamit, ucap Zahra memeluk satu persatu anggota keluarganya. Nenek kakek, Om Yoga Aurel pergi dulu nanti Aurel kembali lagi sama Umi, Aurel akan ajak ayah juga. Ucap Aurel. Orang tua Zahra awalnya kaget dengan panggilan Aurel kepada putrinya, namun setelah Zahra memberi penjelasan, keduanya mengerti bahkan menganggap Aurel sebagai cucu sendiri. Iya sayang, nanti Aurel kesini lagi, sama Umi, ucap Bu Imah, mencium pipi cubi Aurel. Kini ketiganya telah berangkat, Bi Ina sejak tadi sudah seperti cacing kepanasan karena belum sempat menyampaikan informasi penting kepada Amar. Mbak Ina kenapa? Tanya Zahra. Mbak kebelet pipis, bohong Ina.
Kenapa tidak bilang dari tadi, Bi? Sebentar lagi kita sampai bandara kok, masih bisa tahankan. Bisa kok. Jangan tanya Aurel di mana karena sejak tadi Aurel sudah tertidur pulas di pangkuan Zahra. Setelah sampai di bandara Bi Ina izin ke toilet. Setelah jaraknya dengan Zahra cukup jauh, Bi Ina kemudian menelpon Amar. Halo Tuan. Halo, ada apa Bi? Saya sedang meeting. Maaf Tuan, saya mengganggu tapi ada informasi penting. Ada apa bukannya sebentar lagi kalian akan pulang? Benar Tuan. Tapi saya tadi mendengar orang tua Non Zahra akan menjodohkan Non Zahra dengan putra kepala desa.